produser, aku bilang aku nggak punya uang, produser apa? Jangan pas kampanye aja, butuh ini butuh kami gitu. Ibarat murid nggak ada gurunya, nggak ada panduannya. Karena dari Masif tadi tuh kita udah buktikan bahwa ternyata di Duri itu banyak anak-anak muda yang berbakat kan Bang. Kalau kau membesar-besarkan diri di kota orang, buat apa? Sementara kau di kota kau sendiri. Langka loh orang bodoh kayak abang nih mau membina, mewadahi orang gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih sebenarnya. Karena kalau kalian orang Duri terus berkecimpung di dunia seni, apalagi yang sepantaran sama saya pasti kenal sama abang yang satu ini. Apalagi kalau anak band pasti kenal sama abang yang satu ini. Oke, kali ini kita kedatangan seorang seniman Duri yaitu Bang Yoke. Bang, say hello dulu Bang. Halo, malam. Malam banget Bang ya. Ini kemalaman kayaknya. Kemalam enggak, nanti videonya ditayangin pagi. Sekarang lagi sibuk apa Bang? Yang jelas sekarang masih baru masuk suasana bulan Ramadan. Kita apalah dulu minal aidin wal faizin. Iya, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua, sana keluarga. Semoga ibadah puasanya lancar ya Bang. Amin kalau puasa. Bang, kan sebanyak itu kan Dika kan termasuk juga junior abang lah dulu nak, kalau bisa dibilang ya Bang. Karena kalau orang mau ngeband tuh pasti arahnya ke abang, ke teman-teman abang sekitar kan. Kalau arahnya si itu keren makin jadi kan. Tapi yang masih bersinar sampai sekarang tuh, yang masih muncul sebagai seniman tuh Bang, yang kelihatannya tuh cuman abang sendiri sekarang kelihatannya memang Bang. Kalau gimana ya, musisi di Duri itu sebenarnya banyak ya Bang. Banyak. Juga bisa dibilang lebih banyak yang lebih top, terkenal, yang sampai keluar kota itu banyak sebenarnya ya Bang ya. Tapi kalau di Duri bisa lah Abang masih tetap menjaga adik-adik buat itu ya. Sebenarnya gimana ya, kembali ke apa aja sih niat gitu. Kalau kita nih sekarang kan umur udah nggak memungkinkan. Iya benar untuk mau pengen jadi artis mau apa, nggak kepikiran lagi. Cuma ya jadi seorang musisi itu ya intinya konsisten lah. Konsisten benar Bang ya. Dari hati ya Bang ya. Jadi kalau teman-teman lihat kok masih eksis, kok masih abang-abang nih sebenarnya bukan pengen top, siapa sih ya, benar gitu. Apalagi kita masih di kelas lokal Duri itu. Cuma yang perlu kita ingat, gimana ya, Duri bisa dibilang ya kalau di luar kota sana atau di Jawa sana nggak tahu tuh namanya Duri itu. Iya, Duri itu di mana? Iya. Nggak ada di peta kan? Iya, nggak jumpa. Di zoom dulu di Google Maps. Di hari pun nggak ada itu. Cuma kita sebagian kecil anak-anak muda, terutama khususnya untuk pecinta seni, kita mencoba menaikkan nama-nama, pokoknya dari karya seni, bagaimana Duri ini bisa dikenal keluar Bang ya. Iya, tapi alurnya nih lewat seni gitu. Lewat seni benar. Makanya ya kita lihat kan teman-teman lain tuh ada waktu, ada kesempatan juga mereka menyalurkan bakatnya. Itu sebenarnya lebih bagus gitu kan, keluar kota. Jadi yang di Duri ini sekarang kalau misalnya ibarat murid nggak ada gurunya, nggak ada panduannya, pembina, udah buyar gitu, habis hilang gitu aja kan gitu. Jadi karena kita juga masih stay di Duri, ya kenapa enggak gitu. Iya, makanya kan kalau kayak teman-teman yang musisi, seniman, mereka tuh nggak tahu tempat berkumpul atau wadahnya ya Bang. Ya Bang, yang pertama kali itu kan Abang yang bikin sebuah komunitas seni di seniman di Duri nak Bang, ACC nak. Itu iya kan?
Jadi Flashback ya? Flashback lah ya gitu. Ini kalau cerita tentang musik, jadi semua itu include tuh. ACC manajemen tuh Bang ya. Jadi ini sedikit ringkas lah ya. Di tahun 2009, sekitar 2009 atau ya gitu. Iya. Itu namanya komunitas, anak band, Iya. dulu itu nggak ada tuh. Masih jarang ya Bang. Memang nggak ada. Abang aja waktu itu masih SMP-an, belajar main musik ke Dumai untuk latihan aja. Untuk latihan ke Dumai ya Bang. Iya, itu untuk tampil aja main ke Dumai, ke Pekanbaru, ke Padang. Itu nggak ada hasil sama sekali. Masih namanya tahap tes panggung, belajar lah gitu. Nah itu kita mulai dari musik underground, tahu kan? Iya. Underground itu. Yang teriak-teriak Iya. tuh. Kalau anak-anak tahun-tahun tinggi tahu tuh underground. Nah dari sana kita punya komunitas anak-anak underground. Akhirnya baru muncul satu persatu studio di Duri nih. Baru muncul emang itu ya. di studio Topo tuh. Topo, Leni belum. belum ya. Tuh di Sebanga itu Wonosobo dulu tuh. Orang-orang lama pasti. Kurang lama ya Bang ya. Jadi dari sana mulai ngeband, terus udah banyak juga yang belajar akhirnya baru ada festival ya kan. Festival ya benar. Ya, festival lagu-lagu rock, pop biasa. Nah, makin menjamur. Akhirnya dari musik itu lahirlah seni-seni yang lain ya kan. Abang lihat waktu itu ada teman-teman juga hobi foto, Iya. hobi bikin film, Modeling. ya modeling, dancer gitu. Dancer kan. Jadi kepikiran pengen ini gimana ya cara gabunginnya tuh. Akhirnya di tahun 2011 kita membentuk namanya ACC Manajemen gitu. ACC Manajemen tuh awalnya dari Andalas tuh, Andalas. A-nya tuh Andalas. Oh gitu. Cuma karena progres yang dari di sana kita nggak tahu ya gimana cara connectnya tuh kan kerjasamanya. Akhirnya kami independen, tarik Jalan sendiri lagi Bang ya. kita ganti jadi Art Creativity Corporation gitu. Dari sana kita coba bentuk komunitas yang di bawahnya itu nanti ada namanya divisi perfilman, divisi musik, iya. divisi fotografer, divisi Model ya, Bang. Lengkap lah tuh banyak. Jadi tiap divisi itu ada kepala-kepalanya itu. Nah di sanalah lahir satu-satu. Jadi setiap kompetisi apapun kita tinggal rekom. Besok ada acara sebulan lagi, semuanya latihan. Ya alhamdulillah karena kita semuanya banyak. Kalau member ACC itu dulu Rame ya Bang. banyak. Dika kan tahu sendiri. Iya, karena Dika pernah ikut buka puasa bareng kan waktu itu kan. Ya, di mana? Yang tahun 2000 di Piramida. Di Piramida atau yang di Olate? Piramida itu nak salah Dika tahun 2018 atau 19 Ya, tuh. yang temanya reuni ya. Iya reuni ya kan. iya. Ada juga rame nggak tanggung kan. Itu masih ada yang di luar. Masih banyak itu. Hampir sekota Duri enggak Bang. Seniman mungkin merangkul di situ kan. Iya, jadi kan itu udah dari semua itu, udah di dalam itu semua ya. Akhirnya karena banyak juga yang namanya seni itu udah banyak ya kan. Akhirnya ada kubu ini, ada komunitas ini, komunis itu, ini ya udahlah itu namanya. Berpecah belah ya Bang ya. Dibilang berpecah belah enggak, mungkin punya sistem masing-masing Iya, gitu. cara masing-masing. Tujuannya ya sih bagus sih, tetap berkarya untuk Duri itu Untuk kan. Duri gitu. ya benar. Berjalannya waktu lahirlah komunitas, kalau nggak salah tuh baru komunitas fotografer kayak Dulpok apa Iya, gitu Dulpok, kemarin. tripod ya, Bang. Tripod gitu. Ya ini maaf nih walaupun ini mau diapain, yang jelas itu duluan ACC loh di dalam. Iya benar, benar. Akhirnya lahir sampai sekarang banyak yang seperti komunitas Lalang juga abang pembina yang sekarang ya kan. Oh, Abang juga ya. Lalang itu beda, nggak masuknya ke musik.
Lalang jadi? itu ke pecinta alam. Oh, pencinta alam. Ya, kalau abang orangnya apa ya, ramas gitu. Keramas semua. Ramas, terus ada komunitas KDB, komunitas Duri Bersatu, itu komunitas sosial. Kami Viro bergerak di bidang sosial lah. Sosial ya. Bantu dulunya masih eksis kan gitu, untuk bantu teman-teman orang-orang susah gitu, kayak bencana alam. Iya, ini kalau cerita profil satu-satu komunitas, Udah habis nih, udah 2 jam, habis ya. 2 minggu mungkin. Kayak Tapi ACC sampai sekarang masih ada tapi kan Bang. Kalau ACC sampai sekarang masih ada, cuma masih tinggal apanya lagi yang masih aktif, itu divisi modeling. Modeling ya Bang ya. Itu yang kepala divisinya sekarang Rahmadila itu. Oh, Dila yang jalannya Dila. Masih ada tuh model-modelnya. Model-model. Tapi kalau yang lain kayak apa namanya Bang? Musik itu sebenarnya musik tuh masih di lingkaran abang, cuma nggak masuk sistem ke manajemen ACC Manajemen lagi ya. Karena kan ini Bang, kalau dulu kan kita lihat hampir setiap bulan, hampir lah sekali 2 bulan tuh ada festival terus kan di Duri kan. Kalau nggak di Pokok Jengkol, di lapangan bola terminal kan, pasti ada. Tapi sekarang nih untuk festival musik tuh kayaknya udah nggak ada lagi terdengar Bang. Jadi mungkin itu adalah salah satu penyebab teman-teman yang musisi itu kurang buat muncul ke permukaan. Itu pengaruh nggak Bang? Jadi kalau kita membaca kenapa dulu tuh musisi banyak tapi sekarang udah mulai turun lah, bisa dibilang nggak ada. Kalau dulu kembali kita berbicaranya jatuhnya ke bisnis lah itu. Dulu para IO buat event itu disupport penuh sama kayak sponsor rokok, Sponsor ya Bang ya. sponsor ini, sponsor itu, karena dari dari perusahaan itu sendiri punya budget untuk promosi produk gitu. Nah, bekerja sama dengan IO. Iya. Nah, dari IO itu dia mengadakan event, ya kan? Makanya orang banyak tertarik di sana, orang mulai membentuk grup-grup. Iya, grup-grup band kan. Di sana juga para pengusaha studio band ngelihat ini rame nih gitu kan. Iya. Buka studio lagi, banyak emang menjamur latihan. Jadi pengaruhnya bisa dilihat dari sana juga. Nah, sekarang bisa dilihat itu program itu sendiri udah nggak ada tuh program promosi untuk brand-brand dari lewat itu Bang ya. Nggak ada. Nah, kita sendiri kewalahan mau bikin event, siapa yang support gitu kan. Iya benar. Gitu. Nggak ada yang support, mana ada orang yang berani bikin event tanpa budget gitu kan. Iya gitu. benar. Jadi impactnya ke sana. Nah, nggak ada support, jadi nggak ada acara, nggak ada grup, ya studio tutup gitu. Studio tutup ya. Jadi berimpact semuanya tuh. Nah, di sini pun aku pengen pesan sih gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga udah tahu. Ini Boyoke ini aneh, dia anak seniman, anak musik. Tapi kok terjun ke politik juga itu kan. Sering ikut partai-partai gitu. Ya kan tahu. Dikang ikutin. Itu nggak lepas dari gini. Bagaimana saya abang lah ya, gitu kan, bisa mengenal orang-orang di pemerintahan, dekat dengan pemerintahan, dan menjadikan mereka itu suatu kita bisa dibilang bahasa kitanya memanfaatkan secara positif. Ya, tolonglah perhatikan kami gitu. Kami ada loh, kami punya kualitas gitu. Iya benar. Itu niat abang tuh pengen gitu, bagaimana seniman Duri ini bisa diperhatikan, dianggarkan, diberi wadah yang tepat gitu. Nah, itu sih visi misi abang sampai sekarang gitu. Nah ya alhamdulillah sampai sekarang masih abu-abu lah namanya politik ya. Iya, tapi itu Bang kayak yang acara di Piramida kemarin ada audisi itu termasuk abang mungkin enggak? Jadi ide. Jadi gini, dibilang abang nggak sih, piramida
Piramida itu adalah salah satu pelampiasan semua bakat-bakat seni teman-teman, tempat kumpul-kumpul anak-anak komunitas. Di sanalah jadinya disatukan gitu oleh pihak owner Piramida juga kan, Bang Ayub gitu. Beliau juga support baik komunitas apa aja, mau biker, mau musik, mau semuanya apalah ngumpul di sana ya, Bang. Silakan gitu, welcome gitu kan, tuh nggak bayar tempat tuh. Nah di sana abang pun kan dikasih kepercayaan ya tuh. Bikinlah konsep lah gitu. Jadi sejauh ini ya memang konsep semuanya Bang yang mikirin gini, buat mau dari event apa aja lah tuh yang booming kemarin tuh The Voice dulu. The Voice ya, ingat. Itu yang wow lah gitu kan. Yang baru-baru ini ya masih akustikan. Tapi kemarin ada ini juga anak Bang, acara juga di Piramida kan, yang kontes nyanyi juga. Iya, itu abang bikin. Abang juga ya. Nah itu konteksnya. Jadi Dika kalau nanya sama abang nih, makanya kita cerita tadi larut nih lama gitu ya. Jadi konteksnya kemarin itu acara Granat ya Bang. Gerakan anti narkoba ya. Gerakan nasional anti narkotika. Kebetulan abang sekjen dari Granat DPD 2 Kabupaten Bengkalis. Jadi di dalam lari dikit nggak apa ya? Ya nggak apa-apa Bang. Dari Granat itu sendiri kita kan sebenarnya alur kita tuh penyuluhan benar. Pembinaan lah terhadap milenial, pemuda, masyarakat gitu. Bagaimana bisa jauh dari yang namanya narkoba tuh. Benar. Nah kalau kita mencegah aja tanpa merangkul, tanpa membina, ya mustahil kan gitu. Nah itu salah satu program kerja dari Granat juga untuk membina milenial. Jadi salah satunya kita beri contoh tahap ke seni gitu. Nah, jadi kita masuk ke seni. Hal-hal positif ya Bang. Ya, hal-hal positif kita adain event seperti itu. Makanya antusiasnya banyak. Juga kemarin sempat dihadiri oleh wakil bupati kita Bapak Bagus Santoso, juga ada Kabid, Kadis, Merang. Iya, semua datang Bang ya. Berarti memang kalau dulu awak rasa pemerintahan mungkin nggak ada ngelirik ke seniman-seniman gitu ya Bang ya. Baru kali ini aja ada pemerintah yang mau turun langsung kan buat ngelirik teman-teman seniman kayak gitu ya Bang. Jadi konteksnya Dika nggak lepas seperti yang Mama bilang tadi tuh, mau di Granat abang, mau di partai, mau jadi tim ses. Upaya abang tuh bagaimana menyajikan seniman-seniman duri ini layak untuk dibina oleh Pemda pemerintah setempat, tanpa beliau mengenal, melihat, mereka nggak percaya kan gitu. Makanya dalam konteks apapun kegiatan abang, pasti bang berusaha bagaimana ini memasukkan ini itu ya. Gitu. Kita nggak melulu lah ngomong apa tuh, mau siapapun dewan kita, mau siapapun. Iya. Belum ada konteksnya untuk mensejahterakan seniman. Iya benar. Duri ini nggak ada gitu. Jadi peran dari seniman ini sendiri padahal kuat gitu. Ini tanda kutip ya gitu. Kemarin abang sempat terjun di partai atau di suatu pemilu. Memang abang membonceng namanya seniman. Musisi itu. Gebrakannya alhamdulillah itu. Mantap ya Bang ya. Kedua-duanya strategi bang bawa itu, orang yang abang usung tuh menang gitu. Bukan bang, berarti bang bilang itu karena abang. Iya benar. Gitu. Cuma sedikit banyaknya ada gebrakannya berpengaruh terhadap milenial gitu. Iya benar. Nah, jadi PR-nya sekarang ya kembali ke konteks lah gitu. Bagaimana ya seperti Dika bilang, kok masih abang-abang aja sih di Duri ini gitu kan. Ya, kalau dibilang punya kepentingan, punya penghasilan, enggak lah gitu. Gitu-gitu aja sih masih hidup. Kita gitu. senang ngelakuin ya Bang. Nah, kita manusia kan punya prinsip, punya apa namanya, kepuasan masing-masing gitu. Kalau bagi abang, seni itu maju di Duri, nggak penting pun mereka melibatkan
nama abang nggak penting gitu. Iya. Yang penting dia naik, dia besar, dia membuat nama Duri, udah cukup. Udah, gitu. emang ya. Ya, cukup gitu. Karena biar terlihat terekspos kota Duri ini ya bang. Iya. Terus satu lagi nih bang, yang paling fenomenal nih satu lagi nih, soal masif. Itu menurut awak sih buat anak-anak komunitas Duri kan, itu sebuah karya yang menurut awak lumayan keren lah, mantap lah gitu kan. Belum ada yang membuat di Duri se-prepare itu kan, ya kan bang. Kami juga dulu di komunitas pernah juga coba bikin film. Akhirnya itu kacau balau karena memang nggak satu tujuan. Ya karena kita kan di dalam komunitas kan rame bang. Ada yang ini pengennya ke kanan, ini pengennya ke kiri. Akhirnya kita nggak bisa nyelesain film tuh dengan baik dan benar kan. Nah gimana kemarin tuh sampai bisa Masif itu berjalan dengan lancar, syutingnya segala macamnya. Padahal itu tuh dilakukan di bulan puasa kan bang. Ya gimana bisa semuanya itu berjalan sesuai koridornya gitu bang. Oke, baik tadi udah buat singgung soal Masif ya gitu. Masif itu berawal dari kan sebelumnya di ACC Abang juga udah buat film itu. Iya, udah ada ya. Ikon kita waktu di ACC itu Zulfi Mandala itu kan. Iya, Mandala Mendaat ya. Karena beliau udah memang stay di Jakarta kan gitu. Udah nggak ada perfilman. Nah, yang Bang lihat itu anak foto-foto teman-teman fotografer yang katanya buat hunting lah, foto ini, video inilah. Kamu pikir-pikir kan, kalian apa nggak bisa buat film gitu, minimal film pendek lah gitu kan. Pendek ya. Bisa lah bang, cuma ya gimana, kita butuh tim gitu, butuh yang ini, butuh itu. Akhirnya waktu itu Bang ketemu sama Jordi Rizky, YouTuber juga bang ya. Iya. Jadi sama beliau sebenarnya Bang nggak begitu dekat gitu. Iya. Nah pas kita nongkrong, dia cerita, aku bang di Jakarta bikin film ini, buat ini itu. Abang diam, oh keren Jor ya, keren ya gitu. Iya bang, gini. Kau tinggal di mana Jor? Di camp bang katanya. Oh orang Duri kau? Iya. Oh, jadi bang sindir dikit kan. Kalau kau membesar-besarkan diri di kota orang, buat apa? Sementara kau di kota kau sendiri, orang nggak kenal sama kau. Tahu gitu. Ya bang ya. Kau nggak acuh sama. Jadi percuma kau ngomong itu. Kalau sama abang kau nggak ada apa-apanya. Kecuali kau bisa besarkan kota kau cerita balik sama abang, baru bang bangga. Terdiam dia kan. Kebuka pikirannya ya. Iya, terdiam dia. Iya ya, aku orang Duri. Kenapa nggak aku besarin Duri ini gitu. Akhirnya kita ngobrol lagi. Bang, aku pengen lah bang bikin film di Duri. Kenalin aku sama teman-teman fotografer. Ya udah, ntar aku cari aja sendiri. Kau jumpai ya bang, kau ngobrol sama abang. Kau udah bisa jumpai teman-teman fotografer yang lain untuk satu misi bikin film, buat film apalah itu, yang penting kalian berkarya untuk Duri, bang bilang. Sampai seminggu tuh dia ketemu, bang nggak usah kau ngomong sama aku. Sampai panik seorang Jordi panik gitu kan. Akhirnya jumpa sama orang Atta, orang Tito, itu kan beda-beda itu semuanya beda-beda itu. Jadi kita dibilang Jordi, bang aku udah ketemu Bang Atta, ada Tito juga, ada Ryan, pokoknya rame lah gitu, ngobrol kami gitu. Udah bersampein gitu. Aku nggak minta banyak-banyak. Kalau kalian ngaku memang orang seni, fotografer atau apa namanya, kalau film mana apa sih namanya? Sinematografi. Kalau kalian orang sinematografi, aku pengen bukti. Mana bukti kalian berkarya untuk Duri? Kalau untuk job wedding, semua orang juga bisa gitu. Sekarang kalau namanya seniman itu dia identik berkarya. Itu. Iya benar. Ya. Oke, jadi di sana satu visi misi kita sampein seperti itu, sepakat kita bikin namanya deal ya bang ya, Masif. Ya kita tetapkan namanya Masif, Mandau Cinema Kreatif itu kan. Di sana akhirnya kita ngumpul, ketemu sama Dai. Kebetulan si Dai itu dia apa namanya script gitu. Iya. Bahas kumpul semuanya.
ya tetap abang jadi secara tak langsung pembina di sana. Iya, yang mengkoordinasi ya. Pas di penderikan film abang minta angkat cerita tentang perjuangan seorang seniman di Kota Duri. Iya, Film balik lagi seniman ya, Bang ya. film pulang. Walaupun namanya sekarang buat film, tapi alur cerita kembali ke musik gitu. Ke seniman lagi ya. Iya, tuh. Jadi dibuat di sidai, udah oke semuanya kita rapetin gitu. Ada yang miss, misalnya ada masalah, abang tetap jadi penengah. Iya. Akhirnya kita sepakat, udah dapat semuanya alurnya, udah dapat semuanya harinya, udah dapat supportnya, udah dapat talentnya gitu kan. Abang langsung ditunjuk teman-teman, bang, abang langsung jadi produsernya ya. Produser aku bilang aku nggak punya uang, produser apa? Bang, produser tuh nggak mesti punya uang, bang, gitu ya orang tuh kan. Produser apa sih fungsinya? Dijelasin orang dong. Oh kayak gitu. Oke, aku support gitu. Akhirnya bang juga turun cari dana, cari relasi itu. Akhirnya dengan pelan-pelan waktu, bukannya nggak ada masalah, banyak itu banyak masalahnya. Ya, cuman nggak kelihatan bang ya. Iya, cuma kita tetap ada masalah, kita selesain dengan kepala dingin gitu kan. Iya benar. Nah, jadi kita satuin gitu. Apa masalahnya, kita cari titik tengahnya. Gitu. Benar. Akhirnya ya alhamdulillah film jadi kan akhirnya. Ini film yang kedua dari Masif pun bentar lagi ya. Bentar lagi lah. Yes, ditunggu tuh pasti. Spoiler dulu boleh enggak, Bang? Judulnya apa? Spoiler dulu, cerita tentang apa lagi nih? Yang kedua. Apa sih? Ini tentang perjuangan kakak beradik dalam keluarga gitu. Yes. Kalau ngangkat cerita soal keluarga pasti relate sama kehidupan orang banyak kan. Ini lebih apa sih? Abang nggak tahu sih bahasa perfilman ini, tapi lebih tepatnya itu dapat dramatisnya itu bang ya. Dapat kali. Berarti udah mulai tahapnya udah sampai mana bang? Udah tahap editing. Udah editing, berarti udah selesai ya? Itu tahap editing. Tapi nggak muncul di apa bang? Nah itu kemarin sutradaranya si Tito kan merangkap kemarin di manajemen, dia ketua. Nah pas produksi dia kita angkat sebagai sutradara. Nah kan itu kemarin ada kesibukan berangkat ke Jakarta. Iya di Jakarta ya. Udah kita pending aja dulu gitu. Nah kemarin ditatanya ya Pak udah kelar sih, tinggal tahap apa kata sih nggak tahu, tinggal dikit lagi lah katanya. Lagi teman-teman masih pada banyak yang di luar kota, kita mau launching pun gak enak, nggak rame, nggak ngumpul ya bang ya. Berarti nunggu launching aja ya bang ya. Semoga booming kayak yang lama ya bang, yang Masif ya. Iya, film Pulang itu kemarin judul Pulang kan, film itu sempat kita launching di Piramida Cafe. Nonton rame bang. Rame, antusias. Kayak nonton layar tancap tahun 90-an. Kita bikin kayak launching film layar lebar kayak di TV nasional itu kan, semua artis-artis tuh di depan ya bang ya. Bikin sistemnya kayak gitu kan. Jadi beliau itu walaupun berkarya nggak dapat uang, tapi dia merasa dimanusiakan gitu. Iya, kepuasan sendiri ya bang, ketika karya kita tuh diapresiasi kan. Itulah jerih payah mereka tuh terpenuhi saat mereka dihargai gitu. Benar. Dia udah capek buat film gini itu kan pas di launching ya kita hargai, kita dudukin dia di depan, kita panggil ke panggung gitu. Tepuk tangan semua ya bang ya. Luar biasa ya. Keren gitu. Makanya kalau bagi abang sih, kalau bener-bener dia tuh seorang seniman, seni kan kotanya dulu gitu. Ya, itu sebenarnya bang, kalau yang awak pikirkan selama ini kan memang butuh wadah kayak abang bilang tadi kan, kayak kita di Masif tuh ketika ada perselisihan satu sama yang lain kan, kalau seandainya yang dianggap penengah tadi itu bukan seorang yang memang dipercaya kan, yang dua masalah tadi itu memang nggak akan selesai. Ya pasti bersih tegang jadinya 3 orang kan, nggak penengah kan, bertiga jadinya kan bersih tegang kan. Makanya kita butuh penengah yang wadah kayak tadi itu kan. Ya kalau bisa, kalau seandainya Bang Yoke udah nggak di
apalagi kan mudah-mudahan muncul bonyokek-bonyokek yang lain kan. Iya, saya pengen ada teman-teman yang baru, bukan mengatakan saya lebih benar paham, Bang. enggak, tapi saya pengen ada teman-teman baru yang punya kreatif, punya minat, punya keinginan untuk membina, mengajak teman-teman untuk selalu berkarya itu. Karena dari masif tadi itu kita udah buktikan bahwa ternyata di Duri itu banyak anak-anak muda yang berbakat kan Bang. Banyak. Tapi tidak ada wadahnya itu buat ngumpulin mereka kan. Makanya Jordi ketemu Abang, jadi udah pas kan. Kolaborasinya pas kan. Iya gimana ya kalau secara ilmu perfilman ya beliau lah yang lebih Jordi yang paham kan. Gitu. Tapi dia ngobrol di depan Abang ngomong aku gini ya Abang langsung main patah aja kan. Iya. Ya kau belum hebat kau kalau belum bisa berkarya untuk otak kau bilang kan. Kalau seniman ini no karya no bacot. Kalau bagi Abang sih gini, jangan ngaku seniman lah kalau belum berkarya untuk kota sendiri gitu. Ngapain kita ngebesarin kota orang? Iya, kita nggak dikenal di kota kita sendiri kan, benar banget. Berarti nih Bang, ke depan nih, apa harapan Abang nih buat anak-anak muda Duri, musisi-musisi, talenta-talenta berbakat kayak videografer, modeling segala macam itu, apa harapannya ke depan nih Bang? Iya, kalau harapan Abang sendiri sih gimana ya, kalau bisa ayolah tuh berpikir itu jangan oke, kalau komersil tuh oke gitu. Iya benar. Cuma jangan sedikit uang. Memang sih uang tuh memang kita butuh uang memang. Kita butuh uang tuh. Jadi kalau sekarang kan banyak bergerak ini, bergerak itu, uang gimana gitu kan. Iya, gitu. benar. Kalau itu jadi patokan barometer kita, ya kita nggak jalan-jalan gitu. Iya benar. Karena kalau seniman ini memang berkarya dulu ya Bang ya. Berkarya nanti ya uang tuh nempel aja sendiri kan. Kalau kita nggak ada karya gimana orang mau bayar kan? Tunjukin dulu kerjanya gitu. Jadi harapan Abang tuh ya baik dari segi seni apa aja, dan pengamat seni atau bisa dibilang senior. Baik nih Abang bilang nih, pemerintah tolonglah gitu. Lirik Bang ya. Lihat kita ada kok gitu. Kita bisa nunjukin bahwa kita tuh punya potensi, punya kualitas gitu. Jangan pas kampanye aja butuh ini, butuh kami gitu. Karena kan kebanggaan juga kan, kayak misalkan ada orang Duri ikut KDI kan, kebanggaan banget kan. Bawa nama daerah. Iya kan. Lihat itu di TV dari Sulawesi, kotanya sampai kota terkecil disebutkan. Iya kan, disebutkan. Apa nggak bangga gitu? Iya bener lah. Ya. Itu orang kampung awak tuh. Ya. Jangan cuma infrastruktur ini itu gitu. Anak muda juga diperhatikan ya Bang. Kita juga bagian dari bangsa loh, negara loh gitu. Dan anak muda pun yang bakal mikirin pemerintah ini ke depannya kan, benar kan Bang? Itu Bang, komunitas tuh kan kita kan banyak ngumpulin manusia tuh Bang, orang perorangan kita jadiin satu ndak. Yang sering terjadi itu permasalahan di komunitas tuh apa biasanya Bang? Gimana ya? Terkadang dalam komunitas itu kadang masalah posisi gitu. Nah, kalau kita berkomunitas, otomatis kita membentuk yang namanya batang struktur. Maksudnya kita nggak bilang dia lebih hebat, tapi kita butuh sesuatu leader. Struktur organisasi ya, ketua, sekretaris, ini batang-batang itu. Nah, dan sifatnya itu kan sifat kepercayaan, tanggung jawab, tugasnya apa. Ya enggak, kadang-kadang sifat enggak dewasa itu sportif. Saat kita tunjuk, kamu enggak lanjut ya kan. Si Anu aja sana. Jadi saat si Anu itu jadi leader, dia ngerasa nggak pantas dia tuh gitu, entah apa-apa gitu. Iya, aturannya aku katanya kan. Jadi sebenarnya kembali ke jiwa, ayolah gitu. Laki-laki dong gitu. Kalau memang laki-laki ya laki-laki aja gitu. Gak usah kayak perempuan gitu. Ya bagi Abang sportif aja gitu. Kalau memang alur kalian masuk sebuah organisasi atau komunitas,
Ya kalian harus ngikuti itu. Kalau memang gabung di dalam itu harus ngikuti. Iya. Ya. Balik lagi apanya kalau di komunitas tuh kita kan ketujuannya bukan kejabatannya ya Bang ya. Visi misinya mau kita cari, bukan jabatannya. Kalau mampu pun menjadi seseorang di dalam itu di dalam jabatan tuh it's okay gitu. Ntar dikasih jabatan nggak mampu ya. Orang ngambil posisi itu bilang di belakang gitu. Dikasih tanggung jawab nggak dikerjakan gitu. Intinya kalau ingin maju, ayolah gabung dalam sebuah komunitas atau perkumpulan. Tapi kalau udah gabung dalam komunitas, ayolah matuhi sistem yang ada ya, sistem yang ada. Jalani ya, patuhi. Iya. Kalau nggak jadi preman sekalian gitu. Mudah dulu sekalian ya Bang ya, keluyuran. Jadi kembali ke sifat dewasa kita, profesionalitas kita. Benar. Mungkin itu aja sih Bang obrolan kita malam ini ya Bang. Oke, nggak sadar rupanya kita cerita udah setengah jam Bang. Iya sudah setengah jam ya. Oh iya. Timernya udah setengah jam. Ya kan makanya mungkin bilang kalau sama Abang ngobrol satu-satu nggak habis 2 hari. Gitu. Iya. Mungkin next kita bisa undang lagi Bang Yoke kalau ada waktu kita ngobrolin yang lain ya Bang. Pasti ada. Soalnya banyak sebenarnya mau yang awak ulik kan. Tapi kalau terlalu panjang nanti yang nonton ada. Mungkin itu ya Bang, harapannya mudah-mudahan seniman duri bisa bangkit lagi ya Bang ya. Iya. Tetap sama satu visi dan misi untuk mengharumkan kota di tempat kita tinggal kan. Ngapain kita kayak Abang bilang tadi, ngapain kita mengharumkan kota orang sementara di kampung sendiri kita nggak dikenal kan. Semoga musisi duri bisa solid lagi kayak dulu ya Bang ya. Amin. Walaupun ada cecok-cecok dikit tetap ngumpul bareng ya Bang kan. Kalau dulu kan kita masih satu rumpun di tanah yang sama. Bumi lancang kuning ya Bang. Bumi lancang kuning. Ya mudah-mudahan sukses buat Bang Yoke ke depannya, tetap mau nih menyempatkan waktunya buat mewadahi teman-teman di duri kan. Soalnya kan ribet tuh kan Bang. Kalau Dika aja pikiran ngapain lagi kayak itu, ini orangnya aja nggak mau diatur, tapi Abang masih tetap bisa bersabar kan untuk ngejalanin semua itu kan. Padahal kan ribet tuh Bang ngatur komunitas. Ini maaf deh, kadang-kadang kita jangankan ngaturkan komunitas orang banyak, ngatur diri kita sendiri aja payah kan susah. Itulah. Ini bukan mengatakan diri Abang besar atau gimana gitu. Langka loh orang bodoh kayak Abang nih mau membina, mewadahi orang gitu. Iya itulah awak berpikiran kayak gitu kan. Langka gitu. Jangan sampai setelah Bang Yoke udah nggak mau lagi ngewadahin seniman kayak kita kan. Ntar kalau awak udah nikah kan payah. Iya kan. Udah hilang aja anak band, udah hilang aja musisi kan. Mudah-mudahan Bang Yoke yang ini udah nggak, apalagi terbit Yoke yang baru ya Bang ya. Amin lah. Semoga sukses selalu buat Bang Yoke. Makasih banyak udah datang ke podcast kami. Dari tadi nih banyak banget cerita-cerita yang daging-daging ya Bang ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.